Salam Pramuka. Bagaimana, halo? Apa kabarnya kakak-kakak dan adik-adik? Saat ini kakak akan membahas kembali tentang cara menghafal kode Morse dengan metode pengelompokan. Apakah sudah pernah mendengar atau sudah pernah kenal? Adik-adik atau kakak-kakak? Oke, Kak Elis akan menjelaskan. Semoga penjelasan Kak Elis sangat bermanfaat bagi kalian. Ayo kita lihat penjelasan kakak. Untuk pertemuan kali ini Kak Elis akan membantu adik-adik atau belajar bersama dengan Kak Elis tentang bagaimana cara menghafal sandi Morse dengan metode pengelompokan. Kemarin sebelumnya kita udah belajar tentang kode Morse internasional, kode Morse dengan cara metode codes, kemudian dengan cara metode substitusi. Sekarang Kak Elis ingin menyampaikan satu lagi, yaitu metode pengelompokan. Mudah-mudahan dengan tambahan materi Kak Elis ini kalian semakin mencintai bagaimana cara menghafal sandi-sandi dengan cepat dan mudah. Untuk menghafal sandi Morse dengan metode pengelompokan, kita harus memahami dulu metode pengelompokan, yaitu metode yang mengelompokkan atau mengklasifikasikan berdasarkan bagaimana huruf tersebut diwakilkan oleh kode Morse-nya. Pengelompokan tersebut antara lain alfabet dengan kode Morse kebalikannya, kode Morse yang berlawanan, dan kode Morse yang tidak memiliki pasangan, seperti contoh yang akan Kak Elis berikan, sehingga adik-adik nanti akan bisa memperhatikan contoh-contoh Kak Elis. Kalau hanya dalam bentuk teori biasanya kalian bingung ya. Oke, siapkan kertas kalian, kita belajar lagi yang berkaitan dengan menghafal sandi Morse dengan metode pengelompokan. Kak Elis tuliskan di sini judulnya, metode pengelompokan. Oke. Tadi sudah Kak Elis sampaikan ada cara yang harus Kak Elis bantu untuk menemukan titik yang mudah, yaitu satu dengan cara berlawanan, dan satu dengan cara berkebalikan. Pada metode ini atau metode pengelompokan, kakak-kakak dan adik-adik harus mengingat materi Kak Elis sebelumnya, yaitu tentang metode codes. Apa yang kakak-kakak adik-adik temukan, yaitu kunci huruf E dan huruf T. Huruf E mewakili titik dan huruf T mewakili garis, sehingga di situ bisa kita jadikan minimal kunci kita nanti menemukan yang mana yang berlawanan, yang mana berkebalikan. Kita mulai pada huruf E. Tadi kuncinya E dulu. E masuknya berlawanan atau berkebalikan? Ya, kita coba kita lihat dulu huruf E. Simbolnya apa kemarin E? Titik satu. Kenapa dikatakan berlawanan? Berlawanan ya karena E menggunakan simbol titik, dan kemarin kuncinya satunya adalah huruf T dengan simbol garis satu. Nah, ini berlawanan titik dan garis. Tidak sama kan? Kemudian setelah titik satu apa itu?
titik 2 yaitu huruf I, titik 2 berlawanan dengan garis 2 apa kemarin? Huruf M, garis 2. Kemudian titik 3 ada di huruf S, titik 3. Oke, lawannya adalah 3 garis adalah O. Tuh 2, 3. Sekarang 4 titik di huruf apa? Harus dihafal ya adik-adik ya. 1, 2, 3, 4. Lawannya adalah K, H. Ini adalah 4 garis. Oke, bisa dipahami ya. Nih, berkaitan dengan perbedaannya. Jadi pada E lawannya T, I lawannya M, S lawannya O, dan H lawannya KH. Karena apa? Berkaitan dengan penggunaan titik dan garis. Adakah lagi huruf yang lain? Ya, coba huruf yang lain yang kemarin menjadi kaki-kakinya. Huruf K. Apa? Garis, titik, garis. Berlawanan dengan apa? Huruf R. Ternyata titik, garis, titik. Kemudian X, yaitu garis, titik, titik, garis. Sedangkan lawannya P, yaitu titik, garis, garis, titik. Ya, udah ya, bisa dipahami ya. Sekarang yang berkebalikan, kita perhatikan yang berkebalikan. Kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan huruf A. Huruf A kemarin titiknya apa? Lupa ya simbolnya. Gampang kan? Paling gampang titik, garis. Ya, berkebalikan. Kak Elis kasih simbol apa ya? Supaya kalian tidak bingung apa bentuk V atau bentuk U ya. Berbalikan kan ini? Ya, beda balikan bentuknya. Dengan huruf N. Kenapa N? Lihat, perhatikan. Ini kalau A titik garis. Sekarang kalau N garis titik, ya kan? Nah. Beda kan, berlawanan titik garis. Ini titik garis, garis titik. Ya. Kemudian huruf U. Coba huruf U titik titik garis. Ternyata berkebalikan dengan huruf D, yaitu garis titik titik. Ada lagi V, itu titik 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 garis. Berkebalikan dengan huruf B, yaitu garis titik titik titik. Paham ya adik-adik kakak-kakak ya? Ada huruf apa lagi? W. W sama dengan titik garis garis. Berkebalikan dengan G. G garis garis titik. Dan berikutnya huruf F. Ya, kakak adik-adik kita mulai mengingat kembali ya. Tadi sudah sampai di huruf F yang berkebalikan dengan L. Nah, ini kan titik-titik garis titik. Sedangkan L titik garis titik-titik. Nah, sekarang kalau Y, yang Y garis titik garis garis. Berkebalikan dengan Hi. Hi adalah garis 2 titik garis 1. Oke, bisa dipahami ya.
Yang tidak memiliki pasangan huruf apa ini yang belum ada di sini? Ya, kita coba kasih warna lain lagi biar kakak-kakak dan adik-adik lebih jelas lagi. Kita letakkan di bawah ya. Yang tidak ini berpasangan, yang di bawah tidak memiliki pasangan, yaitu huruf C. Tidak memiliki pasangan karena garis titik garis titik. Dan huruf J adalah titik garis garis garis. Dan Z sama dengan garis garis titik titik. Oke, sudah ditemukan sekarang cara membuat metode pengelompokan. Metode pengelompokan yaitu membuat pasangan berlawanan dan pasangan berkebalikan. Yang berlawanan berarti otomatis berbeda ini, titik dan garis. Titik 1 garis 1, titik 2 garis 2, titik 3 garis 3, titik 4 garis 4, dan garis titik garis titik garis titik. Kemudian garis titik titik garis. P adalah titik garis garis titik. Kemudian yang berkebalikan, A titik garis. Apa berkebalikannya dengan N? N garis titik, U titik titik garis, D garis titik titik, V titik 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 garis. Sedangkan B garis titik 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 dan seterusnya. Paham ya kakak-kakak adik-adik ya? Sehingga pada pembelajaran saat ini dengan Kak Elis tentang metode pengelompokan sudah kakak-kakak dan adik-adik pahami, sudah dimengerti, sangat mudah sekali. Hampir sama dengan metode coach. Kalau metode coach kita mencari kunci E dan T yang membedakan kelompok titik dan kelompok garis. Kemudian metode substitusi berkaitan dengan apa? Kalau substitusi, penggunaan vokal yang mewakili garis dan titik. Ternyata kita menghafal motse-motse dengan 3 metode pengelompokan, substitusi, dan code, semuanya sangat mudah. Nah, bagaimana tadi penjelasan kakak? Cukup gampang atau cukup sulit? Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like-nya dan subscribe atau share pada teman-temannya, sehingga nanti Kak Elis akan mencoba menggali lagi materi-materi berikutnya yang lebih bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh adik-adik dan kakak-kakak. Oke, terima kasih. Salam Pramuka.